البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma, ayahnya juga layak didoakan. Qala haddatsana Rasulullah SAW hadisain qad ra'aitu ahadahuma. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dua hadis yang mana saya telah melihat salah satunya, wa ana antazirul akhar, dan saya masih menunggu yang lain. Hudzaifah ibnul Yaman yang dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah, terutama terkait dengan para munafikun. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kami bahwasanya amanah itu turun di dasar hati orang-orang. Summa nazalal Qur'an, kemudian turun Al-Quran. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah, kemudian mereka menjadi berilmu dari apa? Dari Al-Quran, dan berilmu dengan apa? Pengajaran dari As-Sunnah. Kalau ilmunya bagus dan hatinya juga siap menerima amanah dan hatinya memang terpercaya, maka yang timbul adalah apa? Orang-orang soleh, orang yang berilmu dan soleh. Summa haddatsana an raf'il amanah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah, yaitu dihilangkannya amanah. Faqal yanamu rajulu an-naumah, ada seseorang yang tidur satu kali. Fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian amanah itu diambil, dicabut dari hatinya. Fayadhallu asaruha mislal waqt, maka jadilah bekasnya itu, yaitu jejaknya, sisanya itu seperti waqt, yaitu apa? Semacam ketulan. Summa yanamun naumah fatuqbadul amanah min qalbih, kemudian dia tidur lagi, kemudian dicabut amanah dari hatinya. Fayadhallu asaruha mislal majl, kemudian yang tersisa adalah sisanya, yaitu seperti majl. Kajamrin jahrajtahu ala rijlika fanafito, yaitu bagaikan bara api yang engkau gulingkan di atas kakimu sehingga kakimu pun membengkak sedikit. Itu sisanya sedikit. Fatarahu mumbatiran wa laisa fihi syai', maka engkau melihat dia itu menggelembung, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa, yaitu cuma cairan. Summa akhadha hasah fajahrajahu ala rijlih, melecur, tapi tidak sampai robek-robek. Ya. Kemudian dia mengambil kerikil dan dia menggulingkannya di kakinya. Fayusbihun nasu yatabayaun, kemudian masuk di waktu pagi, orang-orang itu saling berjual beli. Tabayuk, jual beli, kecuali kalau yang diinginkan adalah bai'at, tapi asalnya tabayuk, jual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tidak ada orang yang menunaikan amanah. Sudah dicabut amanah dari hati-hati mereka. Hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan amina, sampai dikatakan di bani fulan ada pria yang terpercaya. Menunjukkan apa? Secara umum orang tidak lagi terpercaya, sampai-sampai orang harus cari di bani tertentu itu baru mendapatkan. Hatta yuqala lirrajuli ma ajladah ma azrafah ma aqalah, sampai dikatakan kepada orang itu atau seseorang, alangkah rajinnya dia, alangkah cerdiknya dia, alangkah kuatnya akal dia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, sementara di hatinya tidak ada keimanan seukuran biji khardal, biji sawi. Tayyib. Wa laqad ata alayya zaman, sungguh telah datang kepada saya suatu selang waktu, suatu masa. Wala ubali ayyukum bayatu, dan saya tidak ambil kisah siapa dari kalian yang saya baiat atau saya ajak jual beli. Sepertinya sekarang baiat, kalau jual beli biasanya tidak masalah.
la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinu. Kalau dia seorang muslim, maka agama dia akan mengembalikan orang ini kepada saya. Tidak mungkin dia lari, dia muslim, yaitu muslim yang berpegang teguh dengan agamanya, bukan muslim kebanyakan orang zaman sekarang. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyya, kalau dia Nasrani ataupun Yahudi, la yaruddannahu alayya sa'ih, maka pemimpin dia atau tuan dia akan mengembalikan orang itu kepada saya. Kalaupun dia lari, maka tuannya kebanyakannya adalah muslimun pada waktu itu di Madinah dan sekitarnya. Hudzaifah beliau sampai ke Madain. Madain waktu itu sudah dikuasai muslimin. Wa ammal yaum, adapun hari ini yaitu sekarang, fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulan wa fulanan. Saya tidak akan membaiat dari kalian kecuali fulan dan fulan. Akhirnya lafaz-lafaz yang terakhir ini baiat. Siapa yang layak untuk dibaiat. Adapun masalah jual beli, biasanya orang juga tidak akan ambil kisah. Yang penting apa? Uangnya sudah betul, barangnya juga sudah betul. Enggak ada istilahnya zaman sekarang orang akan periksa betul-betul kalau jual belinya adalah cash. Cash betul-betul saling jumpa. Ini orangnya sikoh atau enggak peduli itu. Tinggal dilihat barangnya sesuai tidak, selesai. Baik. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ini bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan dua hadis kepada kami. Tentunya hadis Rasulullah itu banyak dan yang didapatkan Hudzaifah juga banyak sekali. Sampai dibuat kitab khusus hadis-hadis Hudzaifah ibnul Yaman dari Rasulullah. Tetapi yang diinginkan ini adalah apa? Dua hadis yang sifatnya seperti yang disebutkan di sepanjang hadis ini, yaitu kalimat-kalimat setelahnya sebagai sifat. Bukan semuanya hanya dua hadis, tetapi apa? Hadis yang ingin dia ceritakan kepada kita dari Rasulullah SAW itu ada dua, yang dua-duanya terkait dengan amanah. Yang pertama tentang apa? Didatangkannya amanah, yang kedua dihilangkannya amanah. Ini yang diinginkan. Beliau mengatakan, qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadirul akhar. Saya telah melihat yang pertama tentang apa? Tentang orang-orang yang amanah. Yang amanah itu turun di dalam hati mereka. Dan saya masih menunggu yang lain. Taib. Haddatsana annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Rasulullah SAW mengabari kami bahwasanya amanah itu turun di hati, di dasar hati orang-orang. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang memang apa? Hatinya. Yang terpandang itu bukan fisiknya, bukan bajunya, bukan hartanya, bukan kedudukan dia di masyarakat, tetapi hati seseorang. Makanya di dalam hadis hadis siapa itu? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri seseorang, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua badan baik. Kalau dia jelek, semua badan jelek. Ketahuilah dia itu adalah jantung. Kalau kita mengatakan hati. Baik. Dan inti dari hati itu bukan permukaannya, tetapi intinya adalah bagian dasarnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang menyadari ini kecuali ulul albab, orang yang memiliki mata hati. Bukan hanya di permukaan-permukaan, tapi betul-betul merasuk ke dalam. Makanya yang betul-betul paham masalah Al-Quran itu adalah ar-rasikhuna fil ilm. Bukan hanya hafal di permukaan hati, tetapi ar-rasikhun, yaitu ilmunya betul-betul merasuk ke dalam relung hati itu. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini summa nazalal Qur'an, kemudian turunlah Al-Qur'an. Menunjukkan apa? Amanah datang lebih dulu daripada Al-Qur'an, dari yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Al-Qur'an itu turun kapan? Yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai juru dakwah. Pada tahun berapa? Tentunya adalah tahun 13 sebelum Hijriah, sebelum hijrah, ketika beliau awal-awal diutus itu. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum itu di kalangan ahlul jahiliyah ada orang-orang yang terpercaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf dan sebagainya.
Orang-orang yang memang hatinya itu bagus, hanya saja belum tahu apa itu iman, apa itu Islam. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahwasanya para sahabat itu mereka hakikat hati mereka adalah bagus-bagus, tanahnya itu bagus. Hanya saja karena selama istilahnya ratusan tahun, bahkan boleh jadi ribuan tahun, mungkin nggak sampai ribuan tahun ya, al-muhim ratusan tahun, yaitu wilayah Jaziratul Arab itu dipenuhi dengan kesyirikan dan akidah yang rusak, sehingga tipe tanah yang bagus itu tertutup oleh rumput-rumput yang jelek. Tapi begitu rumputnya dibersihkan, kemudian diolah, maka tumbuh hasil yang luar biasa bagus, yang belum pernah sejarah manusia itu mencatat ada generasi yang sebagus itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, generasi terbaik yaitu para sahabat. Ini menunjukkan hati mereka betul-betul bagus. Mereka layak untuk Untuk menerima amanah. Makanya mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Untuk menyampaikan syariat Rasulullah ke seluruh alam. Rasulullah yang bersabda kepada para sahabat, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan Rasulullah bersabda, "Wal yuballighis syahidu minkumul ghaib." Hendaknya orang yang hadir di antara kalian, dia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan Rasulullah mengutus para sahabat dakwah ke sana, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memang layak untuk menerima amanah. Dan memang terpercaya. Nah, kemudian baru turun Al-Quran. Maksudnya setelah masa jahiliyah itu turun Al-Quran. Kemudian Fa'alimu minal Quran. Maka mereka pun menjadi berilmu dengan ajaran dan petunjuk dari Al-Quran. Inilah yang dikatakan nurun ala nur, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang fitrahnya bagus, dia punya cahaya. Dia mampu untuk memahami mana orang yang jujur dengan dakwahnya, mana orang yang dusta di dalam pengakuan dirinya sebagai nabi atau rasul. Dan tahu ini adalah bukan perkara yang baik, ini perkara yang bagus. Dan seterusnya. Dengan Dengan cahaya fitrah mereka mampu membedakan walaupun tidak tahu secara terperinci antara kebaikan dan kejelekan. Baik. Kemudian dengan adanya Al-Qur'an, maka mereka mendapatkan cahaya tambahan lagi. Al-Qur'an adalah nur, cahaya, sehingga betul-betul ilmu mereka luar biasa. Punya fitrah yang bercahaya ditambah dengan cahaya Al-Qur'an, mengetahui perincian dari kebenaran yang telah mereka ketahui itu. Wa alimu minas sunnah, dan ditambah lagi dengan bimbingan Rasulullah SAW, sehingga betul-betul mereka adalah generasi yang paling bagus, generasi yang paling layak untuk diikuti. Yang Allah Ta'ala telah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman dengan apa yang kalian imani wahai para sahabat, niscaya mereka mengikuti petunjuk. Wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling dari ikut keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka itu berada di dalam perpecahan. Juga dan dalil dari Al-Qur'an banyak. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau yuti'u Abu Bakar wa Umar yursyadu." Seandainya mereka mau taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka terbimbing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Dan juga hadis yang ma'ruf, itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan ikutlah sunnah khulafa'ur rasyidin, al-mahdiyin yang terbimbing, dan seterusnya. Baik. Jadi para sahabat yang mereka itu adalah orang-orang yang di puncak amanah, dan mereka juga di puncak ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga hasilnya adalah luar biasa seperti ini. Maka kita disuruh untuk mengikuti mereka, menjadi orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang layak untuk layak untuk diberi amanah. Kalau diberi amanah tanpa meminta, maka dia menunaikan dengan baik, dan seterusnya. Dibimbing dengan Al-Quran, dibimbing dengan As-Sunnah. Dan ini ada isyarat bahwasanya ilmu yang benar adalah Al-Quran, ilmu yang tepat adalah As-Sunnah. Adapun kalau hasil dari pemikiran manusia semata, maka dia akan mengalami kekeliruan yang banyak. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.